Selamat berjumpa ya buat anak-anak didik kami. Hari ini kita akan belajar ya bersama-sama, yaitu tentang tumor-tumor yang bisa muncul di liver ya, di hati. Nah, yang perlu untuk diketahui yaitu epidemiologinya, kemudian faktor-faktor risiko, kemudian patogenesisnya secara molekular, kemudian pencegahan maupun deteksi dini, kemudian pengobatannya, kemudian terapi surgical, pembedahan, lalu kemudian terapi-terapi lokal regional, dan terakhir adalah tentang terapi sistemik ya terhadap tumor-tumor di hati. Kita lihat sebagai yang pertama yaitu bahwa beban daripada penyakit yang disebabkan oleh kanker ini di seluruh dunia ya, itu semuanya bertambah berat ya, dimana kanker yang paling sering didiagnosa itu adalah kanker pada paru, payudara, dan juga kolorektal. Dan kanker-kanker yang menyerang paru dan liver atau hati itu adalah termasuk pada kanker yang paling sering menyebabkan kematian, di mana kanker pada liver itu dikatakan adalah nomor 6 ya, yang paling sering menyebabkan kematian yang disebabkan oleh kanker. Dan salah satu dari beberapa keganasan yang mana insidensinya dan angka mortalitasnya itu secara menetap dia terus meningkat ya. Dan kanker pada liver itu sendiri itu terdiri dari sekelompok ya, dari tumor-tumor ganas dengan gambaran histologis yang berbeda-beda dan dengan prognosis yang tidak baik ya, mulai dari hepatocellular carcinoma atau disebut HCC yang ditemukan pada 85 sampai dengan 95% kasus, kemudian termasuk juga kolangiokarsinoma ya di intrahepatik ya, dan keganasan lainnya yang juga termasuk dalam keganasan di liver, yaitu kurang dari 1% ya, seperti fibrolamellar hepatocellular carcinoma, kemudian jenis yang campuran antara HCC dengan ICCA, kemudian bisa berupa epitelioid hemangiotelioma, dan juga kanker-kanker pada pediatrik yaitu hepatoblastoma. Dan beban yang disebabkan oleh kanker liver ini meningkat secara global ya, seluruh negara, dan diperkirakan itu akan mencapai 1 juta kasus pada tahun 2030 ya. Kemudian secara epidemiologi dan faktor risiko ya, kita melihat di sini bahwa secara keseluruhan ya, kanker liver itu 7% dari seluruh kanker, dan dinyatakan dia dilaporkan 850.000 kasus baru setiap tahun, dan 90%-nya itu berupa hepatocellular carcinoma yang merupakan kanker primer ya. Jadi asal awalnya memang bertumbuh dari liver. Perlu diketahui bahwa tingginya prevalensi hepatitis B ya yang menginfeksi itu
terjadi di Asia dan di Afrika ini menyebabkan angka HCC yang sangat tinggi ya di Asia dan di Afrika, yaitu bisa ditemukan 20-35 kasus per 100.000 penduduk. Di Amerika Serikat sendiri kanker lever itu nomor 1 ya dalam hal peningkatan kematian selama 2 dekade terakhir. Nanti dilihat dari gambar 781 dengan insidensinya 35.000 kasus per tahun. Nah, ini kita lihat gambarnya. Ya. Kalau kita melihat yang di sebelah kanan ini adalah menunjukkan data peningkatan kematian, dan sebaliknya yang di sebelah kiri itu adalah penurunan kematian. Kebanyakan semua menunjukkan penurunan kecuali ini ya, yang pertama adalah kanker pada paru dan bronkus, kanker pada pankreas, kemudian kanker pada esofagus, dan yang paling signifikan itu adalah ini, kanker pada lever dan pada biliar ya, empedu, saluran empedu. Nah, ini yang meningkat mortalitasnya itu dikatakan itu bisa sampai 60% ya pada laki-laki dan 40% pada perempuan. Jadi angkanya sangat signifikan. Ini data antara tahun 90 sampai dengan 2009 ya di Amerika Serikat. Jadi dari data tersebut ditemukan bahwa laki-laki perbandingannya dengan perempuan adalah 2,5 kali lipat kejadiannya pada laki-laki. Dengan insidensinya meningkat sesuai dengan umur, dan puncak kejadian itu adalah pada umur 65 sampai 70 tahun. Pada bangsa Chinese dan juga pada kulit hitam Afrika, di mana sering terjadi transmisi hepatitis B virus secara vertikal ya, jadi dari ibu ke anaknya, ditemukan rata-rata umurnya hanya 40 sampai 50 tahun. Dibandingkan dengan umur harapan hidup di Jepang pada laki-laki itu saat ini adalah 75 tahun. Jadi cukup mengurangi masa hidup ya. Nah, kita lanjut. Gambaran secara global ya. Ini adalah gambaran kejadian daripada kanker lever. Sesuai dengan warnanya adalah per 100.000 penduduk ya. Kalau warna merah berarti dia lebih dari 9,2 kasus per 100.000. Warna orange itu 5,4 sampai 9,1 kasus per 100.000. Jadi lihat di sini paling banyak itu di Cina ya. Mongolia, di Sudan angkanya cukup tinggi ya, rata-rata 4,2 sampai 5,3 kasus per 100.000 orang. Di Mesir juga tinggi ya, merah dia 9,2 kasus per 100.000 penduduk. Sedangkan di Amerika Serikat itu 5,4 sampai 9,1 kejadian ya. Nah, informasi yang bisa kita lihat yaitu kalau di Amerika paling sering faktornya adalah NASH ya, jadi non alkoholik steatohepatitis yang berhubungan dengan obesitas ataupun diabetes. Ini faktor risikonya terjadinya HCC. Dan dilaporkan tahun 2014 35% dari populasi orang dewasa di Amerika ya itu ternyata adalah obesitas. Sedangkan di Mesir itu dikatakan hepatitis C virus ya yang dilaporkan paling banyak
menyebabkan HCC yaitu 31%. Dengan prevalensi hepatitis C itu meningkat dari 122 menjadi 185 juta individu dari tahun 90 sampai dengan 2005, dan dilaporkan di Mesir itu adalah prevalensi tertinggi infeksi hepatitis C virus di dunia, ya, dengan estimasinya adalah 14,7% dari seluruh dunia. Di Sudan dilaporkan yaitu pengaruh diet, yaitu adanya aflatoksin B1 sebagai kofaktor yang penting terjadinya HCC. Ya, di Afrika Sub-Sahara dan di Asia Tenggara dengan estimasinya 60% dari kasus kanker liver itu memiliki kofaktor aflatoksin B1 seperti di Sudan, ya. Di China sendiri itu ternyata angkanya yang tinggi karena infeksi hepatitis B yang mengenai 400 juta penduduk di Cina, dan saat ini prevalensi HBsAg yang positif itu adalah 9% dari seluruh populasi di Cina. Di Mongolia sendiri ini adalah insiden tertinggi dari kanker liver, yaitu 78 kasus per 100.000, ya. Jadi dia 8 kali lipat lebih tinggi dibandingkan seluruh dunia. Dengan faktor risikonya adalah infeksi hepatitis B dan hepatitis C serta konsumsi alkohol. Nah, kita lihat di sini bahwa faktor risiko yang paling utama itu adalah sirosis, ya. Dimana sirosis ini merupakan satu penyakit, ya, yang berhubungan dengan terjadinya kerusakan liver secara kronis, jadi berlangsung lama dan terus menerus, yang disebabkan oleh inflamasi dan perubahan fibrosis dengan etiologi apapun. Itu dikatakan dilaporkan berhubungan dengan 80% kasus hepatocellular carcinoma di seluruh dunia, dan ini disebabkan oleh infeksi kronik dari hepatitis B virus ataupun hepatitis C virus, ya. Jadi yang menyebabkan inflamasi dan fibrosis. Kemudian juga karena penggunaan alkohol yang berlebih-lebihan, kemudian juga berhubungan dengan sindrom metabolik, kemudian hemokromatosis yang mana berhubungan dengan mutasi HFE1, ya, gen HF1. Sirosis sendiri, ya, itu dilaporkan 1% dari seluruh populasi manusia, dan sepertiganya itu akan kemudian mengalami HCC selama masa hidupnya, ya. Penelitian jangka panjang ini menunjukkan peningkatan resiko terjadinya HCC pada pasien sirosis yang terinfeksi hepatitis B virus itu 2% oleh karena hepatitis B virus, dan 3-7% risiko tahunannya bila dia terinfeksi hepatitis C. Hepatocellular carcinoma ini sedikit lebih jarang, ya, ditemukan pada sirosis yang berhubungan dengan defisiensi alfa-1 antitrypsin atau hepatitis autoimun atau penyakit-penyakit Wilson ataupun kelainan kolestatis, ya. Jadi angka HCC-nya lebih sedikit, ya.
dibandingkan dengan infeksi hepatitis B, hepatitis C, penggunaan alkohol, sindrom metabolik, ya, itu lebih kecil. Nah, kita lihat prediktor ya, terjadinya kanker hati pada pasien-pasien sirosis. Nah, yaitu ada beberapa bisa kita pakai parameter ya untuk memprediksi terjadinya kanker liver pada pasien sirosis. Yang pertama, bila jumlah trombositnya kurang dari 100.000, ya itu menandakan pembentukan trombopoietin yang menurun ya, dan kita tahu trombopoietin itu dibentuk di liver. Kemudian bila ada hipertensi portal, dan kemudian bila hatinya, livernya mulai kaku ya, dimana liver stiffness ini, kekakuan hati ini diukur dengan alat elastografi, serta bila dijumpai kelainan-kelainan genetik ya. Nah, ini merupakan faktor prediktor ya, sehingga terjadinya kanker pada hati. Hepatitis B virus itu sendiri merupakan virus DNA ya. Apa yang bisa dilakukannya adalah dia bisa masuk ya ke dalam sel hati, lalu melakukan mutagenesis yang menyebabkan terbentuknya mutasi atau terjadi mutasi pada gen, yang mana ini mengenai atau terjadi pada 400 juta orang di seluruh dunia, dan ini dilaporkan pada 50% dari seluruh kasus hepatocellular carcinoma, dan merupakan penyebab yang paling utama di Asia dan di Afrika. Nah, kemudian kita lihat prediktor independen terjadinya HCC pada pasien-pasien yang dengan infeksi hepatitis B virus. Yang pertama, kalau ada riwayat keluarga menderita HCC, itu dia akan dikatakan lebih cenderung akan mengalami HCC. Kemudian bila HbA1c-nya positif, kemudian bila jumlah virus di dalam darahnya tinggi, kemudian bila virus hepatitis B-nya adalah genotip C, dan diketahui bahwa pengobatan kronik ya, artinya secara jangka panjang, yaitu dengan pemberian antivirus terhadap hepatitis B, ini ternyata secara signifikan akan menurunkan resiko daripada kanker. Lalu kita lanjutkan dengan hepatitis C ya. Kita tahu bahwa hepatitis C itu merupakan virus RNA, dan dia menginfeksi 170 juta penduduk dunia, dan ini dilaporkan bertanggung jawab menyebabkan hepatocellular carcinoma pada 30% kasus, dan merupakan kasus utama, penyebab kasus utama HCC di Eropa dan di Amerika Utara. Jadi kalau pada hepatitis C, maka faktor resikonya
sehingga terjadi HCC, yaitu bila yang pertama sudah ada kerusakan pada liver, ya, apalagi kalau hepatitis C-nya positif dengan genotip 1B. Ya, jadi tanda-tanda kerusakan liver itu yaitu bila sudah terjadi fibrosis yang lanjut, yaitu melalui pemeriksaan histologi, yaitu dijumpai metafir F3 dengan derajat fibrosis mulai dari 0 sampai dengan 4, dan angka semakin tinggi menunjukkan fibrosis lebih banyak, ataupun pasien dengan sirosis. Ya, jadi pada penderita hepatitis C ini adalah faktor risiko di mana dia akan mengalami HCC ya, yaitu bila sudah ada rusak di liver, bila sudah ada sirosis. Dan dikatakan polimorfisme itu akan mengaktifasi EGFR dan reseptor EGF ya, jadi kelainan pada genetik ya. Lalu kita melihat bahwa terapi antiviral dengan regimen interferon ini ternyata dilaporkan akan mencegah terjadinya sirosis dan juga kekambuhan dari hepatoseluler atau terjadinya hepatoseluler karsinoma. Dikatakan saat ini ada regimen atau obat-obat yang direct acting antiviral ya, jadi langsung obatnya bekerja pada virus, tetapi dampaknya bagaimana terhadap HCC itu sampai dengan saat ini belum bisa ditentukan ya. Dan faktor risiko lain yaitu konsumsi alkohol, sindrom metabolik oleh karena diabetes dan obesitas itu ternyata dilaporkan pada 20% kasus HCC. Untuk non-alkoholik steatohepatitis atau NASH ini berhubungan dengan sindrom metabolik, di mana ini menjadi penyebab utama ya terjadinya HCC pada daerah negara-negara berkembang. Nah, kita lihat tadi polimorfisme ini ya, PNPLA3 itu ternyata berhubungan dengan fatty liver dan alkoholik kronik ya, penggunaan alkohol secara kronik, dan juga berhubungan dengan terjadinya HCC atau hepatocellular carcinoma. Faktor lain yang berhubungan dengan HCC yaitu rokok dan aflatoksin B1, kemudian karsinogen dari jamur yang ada di persediaan makanan yang akan menyebabkan mutasi pada TP53. Dan terakhir dari epidemiologi, infeksi yang berhubungan dengan jenis adeno ya, ini juga dilaporkan menyebabkan HCC pada orang-orang sekalipun tidak mengalami sirosis. Di samping dengan hubungan gen di atas ya, belum ada studi yang mengkonfirmasi polimorfisme yang akan meningkatkan risiko terjadinya HCC. Nah, saat ini terjadi insidensi yang meningkat dari HCC di seluruh dunia.
Di Amerika hal ini meningkat oleh karena hepatitis C, ya, dan juga meningkatnya hepatitis B yang berhubungan dengan HCC pada imigran, ya, yang masuk dari daerah endemik. Dan juga faktornya adalah di Amerika angka obesitas semakin cepat, ya, muncul, dan juga oleh karena mengalami fatty liver disease. Untuk di Eropa dan Asia sendiri, ya, jadi di beberapa negara insidensinya menurun seperti Italia, Jepang, dan negara yang terdampak dengan hepatocellular carcinoma yang berhubungan dengan hepatitis C virus itu ternyata baru dijumpai setelah Perang Dunia Kedua, ya. Dan akhirnya dampak dari vaksinasi, ya, pada bayi-bayi yang dilakukan secara universal, yaitu vaksin hepatitis B, itu ternyata menunjukkan angka HCC yang berhubungan dengan infeksi hepatitis B virus itu pada daerah endemik itu menurun, ya, dan ini dilaporkan di Taiwan. Nah, itu tadi untuk epidemiologi dengan faktor risiko, ya. Kita lanjut dengan patogenesis molekularnya, ya, sebagai pendahuluan. Jadi terjadinya HCC ini merupakan proses yang kompleks dengan langkah-langkah yang sangat banyak. Diawali dengan nodul sirotik pre-kanker atau dia disebut dengan low grade dysplastic nodule LGDN. Ini kemudian mengalami evolusi menjadi high grade dysplastic nodule. Bahkan ini akan dilanjutkan, akan mengalami transformasi hingga terjadi hepatocellular carcinoma dengan stadium yang dini. Perlu diketahui bahwa sumber selnya terjadi HCC itu adalah dari hepatosit dewasa. Ada dua jalur, apakah dia langsung mengalami transformasi menjadi HCC atau dia mengalami diferensiasi ulang menjadi sel-sel prekursor hepatosit, ya, jadi menjadi sel inangnya, ya. Sebagai alternatif, sel progenitor juga meningkatkan angka HCC dengan marker-marker progenitor. Analisa gen ini menunjukkan yang menyebabkan inisiasi hepatocellular carcinoma dan juga menyebabkan perkembangannya adalah terjadinya akumulasi, ya, pada 3540 gen ini, ya, kode gen, di mana 4-8 genomiknya itu ternyata adalah yang menyebabkan kanker. Nah, hepatocellular carcinoma ini sendiri merupakan satu prototipe, ya, yaitu prototipe dari kanker yang dia berhubungan dengan inflamasi, ya, di mana
lingkungan imunitas mikro dan juga adanya stres oksidatif ini akan secara kronik terus-menerus merusak liver, termasuk dia akan menyebabkan mutasi genomik. Pada preneoplastik ya, HGDN ini terjadi mutasi pada telomer reverse transkriptase, yaitu pada 20% kasus, dan munculnya genetik 8q. Transformasi onkogenik juga terjadi ketika perubahan gen itu menyebabkan aktivasi ya jalur dari WNT beta katenin, kemudian ekspresi kembali dari gen fetal, kemudian terjadinya deregulasi protein dan respon terhadap stres oksidatif. Ya, ini semua akan menyebabkan perubahan gen di mana akan terjadi gen yang onkogenik. Studi gen dan juga sequencing ya daripada gen ya, selama 10 tahun terakhir ini ternyata membuahkan beberapa kesimpulan. Di mana didapati gambaran-gambaran yang berhubungan dengan hepatocellular carcinoma. Yang pertama adalah landscape daripada mutasi yang terjadi. Ya, kemudian jalur-jalur penghantaran sinyalnya, kemudian bisa untuk mendeskripsikan klasifikasi molekuler penyakit tersebut. Tetapi belum ada dari data ini semua yang ternyata bisa dipakai untuk mencari nilai, untuk mencari keuntungan secara klinis ya pada masing-masing kelompok tumor secara molekuler yang dibedakan secara molekuler. Nah, kita lanjutkan dengan driver molekular ya. Jadi apa yang mendorong perubahan secara molekular. Nah, jadi ada beberapa hal yang mendorong ya perubahan secara molekular ini. Ya, dimana pendorongnya itu bisa diidentifikasi ya pada HCC itu dengan melakukan sequencing gen ya. Jadi gennya dibongkar sebanyak 1000 sampel. Nanti dilihat di tabel 781. Yang mana inilah yang menyebabkan terjadinya mutasi pada gen ya. Dan mutasi yang paling sering yaitu pada telomerase reverse transkriptase promoter TERT yaitu 56%, TP53 27%, CTNNB1 26%, ARID2 7%, ARID1A 6%, dan AXIN1 5% daripada gen. Gen-gen tersebut yang mengalami mutasi ini sebenarnya gen yang mengatur siklus sel dan penuaan ya dari TERT maupun TP53 terhadap diferensiasi sel ya.
CTNNB1 dan aksin 1 dan remodeling kromatin ARID2 dan ARID1A. Nah, kita lihat kelainan molekular ya yang ditemukan umumnya pada HCC. Dengan ini adalah prevalensi yang tinggi ya, yaitu terjadinya mutasi pada telomer pada P53 ya, kemudian WNT beta catenin signaling ya, ini semua perubahan-perubahan gen. Jadi gen-gen yang biasanya ya ditemukan pada tumor-tumor padat lainnya itu seperti EGFR, HER2, PIK, 3CA, BRAF maupun KRAS ini jarang ditemukan mengalami mutasi pada kasus HCC ya. Jadi hanya kurang dari 5% saja ya. Sehingga yang pendorong yang secara dominan itu pada saat ini belum bisa ditarget ya, jadi belum bisa diberikan obat yang spesifik. Beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan perubahan-perubahan molekular yaitu hepatitis B virus ini akan berintegrasi ke dalam gen ya seperti TERT promoter, ML4 dan cyclin E1 atau CCNE1. Kemudian faktor risiko yang menyebabkan perubahan molekuler ini juga infeksi hepatitis C dan juga penggunaan alkohol berlebihan itu menyebabkan mutasi pada CTNNB1. Kemudian terpapar terhadap aflatoksin B1 itu akan menyebabkan mutasi TP53 sebagai perubahan yang paling sering, dengan hotspot mutasinya itu pada R249S. Dan beberapa studi itu sudah menemukan ya jumlah kopi perubahan pada HCC yang secara konsisten sudah diidentifikasi. Yaitu yang pertama high level amplification ya, terjadinya penguatan sinyal ya, penguatan gen ya pada 5-10% oncogen yaitu 11q13 dan 6p21. Kemudian TRT dan juga delesi homozigos pada CDKN2A. Dan yang kedua amplifikasi yang umum berisi MYC ya, dan juga gen MET. Nah, ini adalah perubahan yang menyebabkan HCC ya, hepatocellular carcinoma secara genetik. Nah, sekarang kita lanjut dengan jalur pengiriman sinyal ya, signaling pathways. Jadi beberapa jalur-jalur pengiriman sinyal itu sudah ditemukan
menyebabkan progresivitas perkembangan HCC dan juga penyebaran daripada HCC, di mana aktivasi pada jalur-jalur ini akan dapat terjadi oleh karena perubahan struktur ya, bisa karena mutasi, bisa karena amplifikasi, atau bisa karena hilangnya gen, struktur gen, ataupun modifikasi epigenetik, sehingga beberapa obat-obat sudah mulai dikembangkan untuk mengatasi ya perubahan atau aktivasi daripada perubahan struktur gen tersebut, dan saat ini sudah pada tahap fase 1 sampai 3. Nah, ini dia perubahan-perubahannya ya. Overekspresi TERT, kemudian pada 90% kasus inaktivasi P53 dan perubahan siklus sel yang merupakan kelainan yang terbesar ya, mayor pada HCC, terutama pada kasus yang berhubungan dengan hepatitis B infeksi. Kemudian ada WNT beta catenin pathway yang mengalami aktivasi pada 50% kasus, bisa disebabkan mutasi pada beta catenin maupun aksin 1 ataupun overekspresi dari reseptor frizzel atau inaktivasi dari E-cadherin. Lalu kemudian ada P13K, PTEN, jalur AKT, MTOR yang diaktifasi pada 40-50% kasus HCC oleh karena mutasi maupun delesi vokal dari TSC1 atau gen TSC2, PTEN, ataupun overekspresi daripada ligan dari EGF dan IGF yang akan mengirimkan sinyal yang lebih kuat. Lalu ada pengiriman sinyal RAS-MAPK ya. Lalu yang menarik di sini adalah insulin-like growth factor. Ya, reseptornya ini mengalami aktivasi pada 20% kasus oleh karena overekspresi dari ligan onkogenik IGF-2 ataupun hilangnya alel dari gen supresor atau gen penekan tumor IGF-2R. Kemudian terjadinya disregulasi dari reseptor CMET dan ligannya HGF. Ini merupakan hal yang sangat kritis untuk bisa terjadi regenerasi hepatosit setelah terjadinya trauma pada liver, dan yang sering dijumpai pada HCC tahap lanjut ya. Jadi terjadi disregulasi reseptor CMET. Kemudian ada faktor pertumbuhan endotel vaskuler. Ini penting dalam hal terbentuknya pembuluh darah yang baru pada HCC. Jadi HCC itu pasti memerlukan nutrisi, karena dia merupakan jaringan yang baru, maka diperlukan juga tumbuh dari pembuluh darah yang baru. Dan juga terjadinya remodeling kromatin dan regulator epigenetik ya, yang biasanya berubah oleh karena mutasi ARID1A dan ARID2. Lalu kita lihat molecular classes dan tanda-tanda prognostik dari gen. Jadi ada studi genomik yang menunjukkan subkelas dari HCC secara genetik. Ya, ada 2 yang mana masing-masing mewakili hampir 50% dari seluruh pasien HCC. Ya, ini adalah mekanismenya. Ya, jadi semuanya berlangsung mengakibatkan aktivasi ya daripada gen.
Dan klasifikasi lain yang berdasarkan status imun sudah juga diusulkan, ya, di mana terjadi infiltrasi sel-sel imun dengan ekspresi dari PD1, PDL1 terhadap aktivasi sel T, dan hal ini menunjukkan hasil akhir yang lebih baik. Translasi secara langsung dari subkelas molekul untuk dipakai secara klinis belum bisa, ya, karena belum cukup bukti-bukti. Nah, kita lanjutkan dengan pencegahan dan deteksi dini. Yang pertama kita lihat untuk pencegahannya. Pencegahan primer yaitu dengan vaksinasi terhadap hepatitis B dan juga pengobatan yang efektif terhadap hepatitis B dan hepatitis C. Beberapa studi-studi observasional dengan follow up yang singkat itu dilaporkan terjadinya insidensi HCC setiap tahun itu adalah 3-5% pada pasien dengan sirosis setelah menerima terapi DAA yang berhasil, di mana insidensinya sebenarnya sama dengan yang tidak diobati, tetapi lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang menerima terapi interferon. Jadi yang paling bagus itu adalah pada pasien sirosis, yaitu diberikan terapi berdasarkan interferon. Dan juga terdapat kontroversi dari efek direct antiviral ini, ya, berdasarkan angka penurunan virusnya dalam hal kekambuhan setelah diberikan terapi kuratif. Beberapa studi menunjukkan angka kekambuhan 6 bulan itu lebih tinggi dibandingkan kontrol, sehingga memerlukan studi jangka panjang prospektif yang lebih besar. Saat ini terlalu dini ya untuk kita mengestimasi efek dari terapi DAA, direct antiviral, terapi terhadap beban yang ditimbulkan oleh HCC. Disebabkan oleh hal-hal tersebut, maka kegiatan surveillance atau screening ini sangat direkomendasikan pada pasien-pasien dengan sirosis untuk bisa mencapai SVR, ya, steady viral rate. Jadi angka virus dalam darah. Obat-obatan kemoterapi tambahan untuk mencegah ini juga sudah diusulkan, ya, untuk mengurangi angka kejadian HCC pada pasien-pasien dengan risiko tinggi, ya, termasuk adalah obat statin dan metformin, ya. Ini dilaporkan sebagai obat yang bisa melindungi liver. Meskipun demikian, buktinya masih kurang kuat untuk memberikan obat ini pada pasien-pasien dengan risiko. Konsumsi kopi, ya, ini ditunjukkan atau dibuktikan dengan penurunan risiko terjadinya HCC, ya. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi kopi. Lalu kita lanjutkan dengan surveillance.
Jadi tujuan dari surveillance ini adalah untuk mendapatkan data ya, yaitu data angka kematian yang berhubungan dengan penyakit. Melalui deteksi dini, ini akan meningkatkan cost efektif ya, jadi beban biaya tidak terlalu menjadi tidak sangat berat ya untuk terapi-terapi yang masih bisa bersifat kuratif. Menurut guideline di Amerika Serikat dan di Eropa, maka surveillance ini direkomendasikan pada untuk pasien-pasien dengan risiko tinggi mengalami HCC ya, berdasarkan analisa efektivitas dengan beban biaya. Secara keseluruhan, studi-studi ini menyimpulkan bahwa kegiatan surveillance ini akan bisa mengidentifikasi pasien-pasien dengan tumor yang berukuran lebih kecil ya, yang mana ini bisa menerima prosedur kuratif. Tapi oleh karena kemungkinan adanya bias waktu, maka tidak bisa disimpulkan ya, cannot be concluded, bahwa surveillance ini pada akhirnya akan mengurangi mortalitas terkait dengan HCC. Rekomendasi surveillance yaitu sebaiknya dilakukan ya pemeriksaan rutin ya sebagai surveillance, yaitu pada pasien-pasien sirosis dengan sebab apapun juga, pada pasien-pasien yang dijumpai fibrosis di liver dengan infeksi hepatitis C, kemudian pasien-pasien dengan infeksi hepatitis B kronik pada orang Asia berumur di atas 40, pada orang Amerika di atas 20 tahun. Ini wajib di surveillance, dan juga pada keluarga yang dengan riwayat HCC. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu bila sudah terjadi disfungsi liver, yaitu sudah terjadi sirosis yang tahap lanjut atau dengan klasifikasi cair PUK-nya kelas C, maka surveillance tidak lagi direkomendasikan. Sehingga tidak ada lagi terapi kuratif yang bisa berpotensi untuk diberikan. Sebagai pengecualian ya, pasien-pasien yang masuk daftar tunggu untuk transplantasi hati dalam kondisi fungsi hati yang bagaimanapun, ini harus di screening HCC-nya ya. Untuk apa? Yaitu untuk mendeteksi tumor-tumor yang sudah melebihi kriteria konvensional, dan juga untuk memberikan definisi prioritas, kebijakan prioritas bila pasiennya bersedia untuk dilakukan transplantasi. Sistem skor yang lebih lengkap saat ini belum ada direkomendasikan. USG itu direkomendasikan setiap 6 bulan sebagai cara untuk surveillance dengan sensitivitasnya 65-80% dan spesifitasnya lebih dari 90% untuk deteksi dini. Jadi dikatakan kalau dilakukan sekali 3 bulan tidak banyak manfaatnya ya, dan angka harapan hidup juga lebih rendah pada 12 surveillance setiap 12 bulan dibandingkan surveillance dengan interval 6 bulan. Jadi bukan 3 bulan, bukan per 12 bulan, tapi per 6 bulan paling baik. Follow up interval yang lebih pendek
misalnya setiap 3-4 bulan, itu direkomendasikan bila nodulnya kurang dari 1 cm. Ya, jadi ada benjolan di livernya kurang dari 1 cm. CT scan dan MRI belum direkomendasikan sebagai alat screening karena kurangnya data akurasi, biaya yang mahal, dan juga kemungkinan dapat memberikan kerugian kepada pasien, yaitu oleh karena adanya radiasi pada pemeriksaan CT scan. Tumor-tumor, biomarker tumor yang akurat perlu untuk dikembangkan ya, untuk deteksi dini. Contohnya AFP, alpha fetoprotein, ini akan bisa mengidentifikasi HCC dengan sensitivitasnya 60%, tetapi false positifnya cukup tinggi ya. Dan faktanya hanya 20% tumor hati dengan AFP serum yang tidak normal. Dengan mengkombinasi data pemeriksaan AFP dan USG yang dilakukan oleh orang yang terlatih, ini hanya bisa angka deteksinya 6-8% saja. Tetapi sampai saat ini AFP masih dilakukan pemeriksaan ya, terutama pada populasi khusus bila USG tidak tersedia. Akurasi dari biomarker serum lainnya, Des gamma, DCP, AFPL3 ini belum diketahui. Dengan kita mengetahui bahwa melakukan surveillance itu adalah dengan biaya yang efektif pada pasien-pasien HCC, maka diharapkan surveillance ini akan diadopsi di seluruh dunia untuk dilakukan. Sehingga tujuannya adalah kita bisa melakukan deteksi tumor lebih dini lagi, lebih banyak ya. Nah, kita lanjutkan dengan diagnosa ya. Diagnosa HCC biasanya bisa secara dini maupun dengan stadium yang menengah. Itu di negara-negara barat, tetapi di negara kebanyakan Asia ya, kecuali Jepang dan di Australia itu ternyata ditemukan sudah pada tahap yang lanjut ya. Program surveillance itu bisa untuk mendiagnosa 70-80% kasus. Pada tahap ini semua tumor itu bersifat asimptomatik dan diagnosanya bisa secara non-invasif atau radiologi maupun secara invasif atau biopsi. Ya, jadi bila pada pasien dengan umur untuk deteksi dini pada 70-80% kasus, maka sekalipun masih asimptomatik sebaiknya dilakukan surveillance ya, dengan non-invasif maupun invasif. Tanpa surveillance
HCC itu ditemukan secara radiologis maupun oleh karena timbulnya gejala-gejala terkait dengan kanker. Jika ada gejala, maka biasanya penyakitnya sudah berlangsung pada tahap lanjut dengan umur median harapan hidupnya kurang dari 1 tahun. Gejala-gejalanya termasuk malaise, weight loss, anoreksia, nyeri abdomen, maupun tanda-tanda yang berhubungan dengan disfungsi pada liver. Nah, itu untuk pencegahan dan deteksi dini. Kita lanjutkan dengan pengobatan ya, atau treatment. Jadi untuk kita bisa melakukan perencanaan ya, maka perlu ada sistem untuk menentukan stadiumnya dan juga nanti untuk menentukan alokasi pengobatannya. Dan saat ini yang paling umum dipakai adalah BCLC. Nanti kita lihat di gambar 78. Kepanjangannya adalah Barcelona Clinic Liver Cancer Classification yang dikeluarkan di Amerika dan di Eropa sebagai suatu guideline klinis. Sistem staging ini, sistem penentuan derajat tumor ini berdasarkan subkelas prognostik, ada 5, dan juga alokasi pengobatan khusus pada setiap masing-masing stadium. BCLC sudah divalidasi secara eksternal, banyak studi ya, tetapi ini merupakan satu sistem yang berkembang ya, di mana bisa memasukkan terapi-terapi terbaru dengan variabel-variabel yang bergantung pada pengobatannya sebagai bukti baru yang muncul. Ada 6 ya pengobatan yang bisa direncanakan untuk meningkatkan angka harapan hidup pada HCC, dan 5 diantaranya sudah diadopsi oleh guideline dan klasifikasi BCLC. Nah, apa treatmentnya? Yaitu yang pertama pembedahan, yang kedua transplantasi hati, yang ketiga dengan ablasi radiofrekuensi, yang keempat dengan kemoembolisasi. Kemudian ada terapi sistemik, ya ini adalah termasuk kepada kemoterapi. Ada sorafenib, ada regorafenib, ada lenvatinib, ada cabozantinib, dan abiramucirumab. Dan sistem BCLC tadi juga memasukkan lenvatinib di first line, sebagai first line terapi, dan juga sebagai standard of care ya pada pasien-pasien dengan HCC yang tahap lanjut yang masih berkembang, dan bisa dicobakan dengan sorafenib ya. BCLC itu bisa kita pakai untuk menentukan alokasi rencana pengobatan.
Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan masih dengan pengobatan tadi ya. Nah, jadi pada HCC ada 3 parameter di mana kita bisa pakai untuk menentukan strategi pengobatan, di mana hal ini sudah dicakup di dalam staging BCLC tersebut ya, yaitu bagaimana dengan status tumornya, kemudian apakah ada gejala terkait kankernya, dan bagaimana derajat beratnya disfungsi pada lever. Nah, jadi prognosis pada penyakit liver kronik ini biasanya di-assess dengan menggunakan skor Child-Pugh, yaitu untuk mengklasifikasi pasien menjadi 3 kelompok A sampai dengan C dengan angka harapan hidup yang disesuaikan ya, dan ini menggunakan 5 ukuran klinis. Yang pertama bilirubin total, yang kedua berapa serum albumin, yang ketiga berapa prothrombin time, kemudian keparanasi test, kemudian apakah ada hepatic encephalopathy. Ya, jadi ini adalah faktor prognosis dari penyakit hati kronik. Bilirubinnya dilihat, albuminnya, prothrombin time, kemudian asitesnya, dan derajat encephalopathy hepatiknya. Secara singkat, skor Child-Pugh jadi diambil 3 langsung ya. Ada Child-Pugh A bila fungsi hati masih bisa dipertahankan, Child B itu bila sudah terjadi disfungsi hati yang moderate dengan angka harapan hidup mediannya adalah mencapai 3 tahun. Sedangkan yang kelas C yaitu sudah terjadi disfungsi liver yang berat dengan harapan hidupnya hanya 1 tahun. Pada BCLC dengan stadium yang masih dini ya, maka banyak kriteria yang bisa dipakai untuk mendefinisikan pasien dengan fungsi liver yang masih dipertahankan ya, Child-Pugh Hyper A, dan tanpa hipertensi portal. Ini harus kita pertimbangkan untuk menjadi kandidat reseksi ya, untuk tindakan operasi. Modifikasi dari sistem skor Child-Pugh atau disebut dengan model for end stage liver disease score, MELD score, ini saat ini belum dipakai, diadopsi untuk alokasi pengobatan ya, kecuali MELD score dipakai untuk menentukan prioritas daftar tunggu untuk transplantasi hati. Pengukuran yang lebih canggih terhadap disfungsi hati yaitu dengan melakukan penilaian hipertensi portal. Hal ini direkomendasikan untuk pemeriksaan preoperatif atau kandidat untuk dilakukan reseksi. Status performance yaitu dengan menggunakan skor ECOG ya, Eastern Cooperative Oncology Group, dan adanya gejala-gejala yang terkait dengan kanker atau skor ECOG-nya 1-2.
Ini merupakan tanda dari penyakit yang sudah lanjut. Dan pasien dengan disfungsi hati yang berat, yaitu Child-Pugh C, maupun performance yang terganggu, ECOG 3-4, ini ditawarkan untuk bisa menerima penata laksana suportif. Nah, mari kita lihat sistem staging BCLC ya, dan juga strategi terapeutik pada HCC. Jadi kalau kita menjumpai kasus HCC, maka langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu dia di stadium yang mana. Ada stadium 0, ada stadium A sampai C, dan ada stadium D. Kapan dia stadium 0? Kalau skor Child-Pugh-nya masih A dengan ECOG-nya adalah 0 ya. Ini disebut dengan very early stage, atau hanya dijumpai nodul tunggal kurang dari 2 cm. Sedangkan dia stage A sampai C, ada early stage A bila ada nodul tunggal atau kurang dari 3 nodul dengan ukuran kurang dari 3 cm dengan ECOG-nya 0. Kemudian disebut dia stadium intermediate kalau dia sudah multinoduler dengan ECOG 0, nodulnya banyak. Dan ada yang advanced stage C bila sudah terjadi invasi portal, nodulnya sudah N1 dan metastase M1 dengan ECOG-nya 1-2. Dan terakhir adalah stadium D. Ini sudah stadium terminal. Nah, kalau dia udah stadium terminal, maka pengobatannya hanya suportif ya. Kemudian kalau dia yang sudah advanced stage, itu harus terapi sistemik. Kalau dia intermediate B, itu bisa dengan kemoembolisasi ya. Kemudian bila dia masih early stage A, dibagi 2 kalau nodulnya tunggal ya, dengan tekanan portal normal, bilirubin normal, maka pilihannya adalah reseksi. Dan bila nodulnya kurang dari 3 dengan ukuran kurang dari 3 cm dengan adanya gejala, maka ada pilihan 2, ablasi atau transplantasi. Sedangkan untuk yang stage 0 itu pilihannya adalah dengan ablasi. Nah, ini kita lihat terapi paliatif. Ada yang kuratif, ada yang paliatif ya. Jadi kuratif itu yang stadium very early stage 0 dan early stage A ya, dengan angka harapannya adalah 30-40%. Nilai mediannya bahkan sampai 60 bulan, dengan angka bertahan hidup 5 tahunnya bisa 50 sampai dengan 80%. Sedangkan mulai dari stadium intermediate, advance, dan terminal, itu pilihannya adalah masing-masing dimulai dari kemoembolisasi, sistemik terapi maupun best supportive care. Ini semuanya memerlukan terapi paliatif. Jadi secara ringkas untuk BCLC ini 40% pasien pada stage 0 dan A. Ini semua cocok untuk terapi yang kuratif. Bisa reseksi, bisa transplantasi maupun dengan ablasi lokal. Pasien dengan intermediate stage, stage B, yaitu dengan fungsi liver yang masih cukup baik, dengan riwayat keluhannya 16 bulan. Kemudian pasien-pasien yang berlanjut untuk mendapat TAC maupun dengan
Stadium yang lanjut yaitu stadium C, ini boleh diberikan sorafenib sistemik, di mana itu akan meningkatkan angka harapan hidup 3 bulan ya, jadi dari 7,9 menjadi 10,7 bulan. Pasien-pasien dengan tahap akhir BCLCD itu dipertimbangkan untuk support ya, nutrisi maupun psikologis, dan manajemen nyeri yang baik. Jadi walaupun BCLC ini bisa kita pakai untuk menentukan stadium HCC ya, dan pertimbangan terapinya juga bergantung dari BCLC ini ya, tetapi pada kenyataannya sering tidak sesuai dengan klasifikasi ini. Yang perlu ini ya, jadi sistem TNM tumor node metastasis itu tidak dipakai untuk HCC. Dan BCLC sendiri tidak memasukkan ya kelas molekuler maupun biomarker. Jadi karena HCC ini sangat kompleks ya untuk diagnosa maupun manajemennya, maka sebaiknya kita rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap, karena dia perlu program-program multidisiplin, termasuk di dalamnya harus ada hepatologis, onkologis, hepatobiliari dan pembedahan hepatobiliar dan transplantasi, kemudian radiologi intervensi, hepatopatologis, dan juga perawat yang sudah dikhususkan. Nah, jadi dari 40% pasien yang didiagnosa pada stadium 0 dan A, dan kemudian ini adalah cocok untuk terapi kuratif ya, atau bisa juga dengan reseksi, transplantasi maupun dengan ablasi lokal. Nah, kita lihat gambar 785 ini ya. Jadi kalau kita jumpai kasus HCC, tetap lakukan dulu stagingnya ya. Iya, stage 0 sendiri yaitu very early stage bila karsinoma masih in situ. Untuk yang stage A sampai C bisa early 1 HCC atau 3 nodul kurang dari 3 cm dengan ecoknya 0. Intermediate kalau dia sudah banyak nodul, ecoknya 0. Advance kalau dia sudah terjadi invasi portal. Dan skor N1, M1 dan ecoknya masih 1 atau 2. Sedangkan untuk end stage ya, kita lihat di sini livernya sudah sangat terganggu. Ini mulai terganggu, ini mulai terganggu, ini mulai terganggu. Nah, berdasarkan angka harapan hidupnya ya, tentunya kalau dia masih early stage itu lebih dari 36 bulan, kalau dia intermediate rata-rata 16 bulan, dan kalau dia sudah masuk yang advance itu hanya 6 bulan, 4 sampai 8 bulan. Nah, terapi efektif ini tadi reseksi, transplantasi, ablasi lokal. Untuk yang dia intermediate stage itu pilihannya adalah kemoembolisasi, dan untuk yang advance yaitu dengan terapi sistemik ya.
sorafenib, lenvatinib, regorafenib, cabozantinib, dan ramucirumab. Pasien dengan stadium menengah ya. Oke. Jadi tadi udah berdasarkan tabel tersebut aja tadi ya. Baik. Kita lanjutkan dengan terapi pembedahan ya. Ya, kita lanjutkan dengan surgical therapy. Ya, jadi ada 3, reseksi dengan pengobatan adjuvan maupun dengan transplantasi lever. Nah, ini masing-masing bisa kita lihat keterangannya. Reseksi itu pilihan pertama untuk pasien-pasien non sirotik ya, dengan stadium awal HCC masih BCLC 0 maupun A. Dan untuk tumor yang berukuran lebih dari 2 cm tapi tumornya hanya 1, reseksi masih merupakan pilihan utama, dan terutama yaitu pada pasien dengan bilirubin yang masih normal dan tidak ada hipertensi portal. Ya, kapan disebut hipertensi portal? Bila tekanan gradien tekanan vena hepatikanya lebih dari 10. Dan kita bisa memperkirakan ya sudah terjadi hipertensi portal dengan informasi adanya paresis esofagus maupun dengan jumlah trombosit kurang dari 100.000 disertai dengan splenomegali. Maka ini bisa menjadi tanda sudah terjadi hipertensi portal. Ini adanya paresis esofagus dan trombositnya kurang dari 100.000 dan disertai dengan splenomegali. Nah, ada beberapa prediktor terjadinya recurrence, yaitu ukuran tumor, kemudian jumlah dan adanya mikrosatelit maupun invasi mikrovaskular pada pemeriksaan spesimen. Beberapa kontraindikasi mayor untuk reseksi yaitu bila sudah terjadi invasi makrovaskular, kemudian keterlibatan ekstrahepatik, dan juga sudah terjadi disfungsi hati. Untuk terapi adjuvan, kekambuhan tumor ya, itu merupakan komplikasi yang besar ya dari tindakan reseksi dan juga ablasi lokal, dan terjadi mencapai ya 70% kasus per 5 tahun itu recurrence kambuh. Saat ini belum ada ya terapi adjuvan yang terbukti untuk bisa memperbaiki outcome ini ataupun pencegahan reseksi maupun ablasi berikutnya. Lalu kita lihat berikutnya adalah transplantasi hati ya. Ini merupakan terapi pilihan, first treatment choice untuk sirosis dengan tumor yang tunggal kurang dari 5 cm dan dengan hipertensi portal, side PUK B maupun C, dengan multinodular tumor kurang dari 3 nodul, masing-masing kurang dari 3 cm. Transplantasi liver
itu memiliki keterbatasan, yaitu dalam hal dana, donor, dan ini menghambat prosedurnya menjadi hanya 5% saja dari seluruh kasus HCC. Ada yang namanya kriteria Milan untuk menentukan kecocokan pasien yang menerima donor, dan juga untuk mengetahui angka harapan hidup setelah transplantasi. Itu tadi terapi surgical ya. Kemudian ada terapi lokoregional ya, jadi lokal tapi masih bersifat regional terapinya pada HCC. Yang pertama kita lihat ablasi lokal dulu. Lokal ablasi yaitu dengan radiofrekuensi ablasi ya. Ini merupakan teknik yang direkomendasikan primer. RF ablasi ini lebih efektif dalam hal respon rate dan time to recurrence dan waktu sampai terjadinya kekambuhan dibandingkan dengan yang dulu yaitu percutaneous ethanol injection ya, jadi injeksi etanol percutaneous. Long term, jangka panjang outcome HCC dengan yang diobati dengan RF ablation yaitu 5 tahun angka bertahan hidupnya mencapai 60% ya bila diobati dengan ablasi. Dengan tumor yang berukuran kurang dari 2 cm dengan ablasi ini akan komplit ya, sembuh pada 90% kasus dengan outcome jangka panjang yang baik dan masih lebih baik dibandingkan reseksi dalam hal keefektifan biaya. Keterbatasan ablasi yaitu dia tidak bisa bila tumor lebih dari 3 cm ya, karena nanti panasnya itu energi panasnya akan hilang. Pada tumor yang berukuran 3-5 cm nekrosis jaringan yang patologis itu hanya mencapai 50%. Treatment lain seperti microwave, high intensity focus ultrasound maupun stereotactic body radioterapi untuk tumor-tumor kecil ini masih diinvestigasi. Nah, kita coba lihat apa yang dimaksud dengan ablasi, yaitu adanya energi yang dibangkitkan, yaitu mengakibatkan panas terhadap jaringan 80-100 derajat. Ini akan kemudian menyebabkan nekrosis disertai pembukaan darah daripada tumor sehingga terbentuk cincin pengaman di sekitar jaringan tumor. Dan ini juga bisa untuk mengeliminasi satelit-satelit kecil yang tidak terdeteksi ya. Pengobatannya terdiri dari 1-2 sesi. Pendekatan percutaneous, walaupun beberapa kasus dia memerlukan laparoskopi. Lalu kita lanjut dengan kemoembolisasi, yaitu dengan TACE ya. TACE adalah untuk pasien-pasien, indikasi pertama untuk pasien-pasien dengan stadium intermediate ya, BCLCB. Disebut dia konvensional chemoembolization, yaitu dengan pemberian kemoterapi doxorubicin 50 mg per meter kuadrat atau cisplatin dicampur dengan emulsi lipiodol
lalu kemudian dilakukan obstruksi terhadap arteri yang memperdarahi dengan partikel-partikel sponge. Jadi melalui arteri hepatika ya. Angka survivalnya 20 bulan dibandingkan 16 bulan pada tangan yang tidak pada penyakit yang tidak diobati. Dan cerita C masih memberikan benefit ya bila diberikan pada pasien dengan kelainan hanya pada liver ya, kemudian masih child pook kelas A atau child pook kelas B tanpa asites, kemudian performance statusnya baik ya, masih ECOG 0 dan tidak adanya cabang pembuluh darah yang mengalami invasi. Ini akan memberikan nilai yang baik. Jadi bila diberikan pada populasi yang tepat, angka harapan hidupnya bertambah dari 25 sampai 30 bulan. Dan TAC harus dihentikan bila tumornya bertambah besar atau kontraindikasi lainnya. Nah, ini sekali lagi ya untuk mengingat tabel ini ya. Jadi semua diawali dengan diagnosa HCC, tentukan dulu stage berapa berdasarkan skor child pook dan ECOG-nya, ECOG ya. Lalu kemudian tentukan dia stadium berapa. Bisa very early stage, bisa early stage atau A, bisa intermediate atau B, bisa advanced dia C, dan tahap terminal dia D. Ya, jadi ada stadium 0, very early, ada stadium A, stadium B, intermediate, stadium C, advanced, dan stadium terminal. Ini pilihan-pilihan pengobatannya ya, ablasi, reseksi, transplantasi, ablasi, kemoembolisasi, terapi sistemik maupun best supportive care. Lalu terakhir dengan radioembolisasi dan terapi intraarterial lainnya. Disebut radioembolisasi karena dia menggunakan radioaktif ya, ini ya, yttrium 90. Berupa isotop yang akan melepaskan radiasi beta ya. Ini cukup menjanjikan untuk menggantikan TAC. Untuk melakukan radioembolisasi maka kita harus mencegah shunting yang berat pada paru dan radiasi intestin sebelum prosedur. Jadi sebanyak 20% pasien itu mengalami toksisitas, 3%-nya mengalami kematian yang menjalani prosedur radioembolisasi. Dan terakhir adalah terapi sistemik ya. Jadi kemoterapi sistemik yang konvensional itu sampai saat ini belum menunjukkan adanya keuntungan peningkatan survival ya. Yang pertama ada terapi target molekuler yaitu dengan sorafenib. Ini yang paling standar ya untuk terapi sistemik. Indikasinya adalah untuk pasien dengan fungsi hati yang masih baik atau child pook
kelas A. Dan dengan tumor yang sudah advance, yaitu dengan klasifikasi BCLCC, ataupun tumor-tumor dengan stadium intermediate atau BCLCB yang dia progresif dari setelah mendapat terapi lokoregional. Fase 3 penelitian membandingkan sorafenib dengan placebo, peningkatan angka harapan hidup dari 7,9 bulan menjadi 10,7 bulan dengan hazard ratio 0,69, yaitu 31% penurunan risiko kematian. Dan pada penelitian ini, yaitu 80% pasien BCLCC dan 20% BCLCB, yang kemudian harus dilanjutkan kepada TACE. Ya, ini masih gambar yang tadi ya, untuk kita bisa melakukan perencanaan pengobatan kepada pasien. Dosis yang direkomendasikan sorafenib adalah 800 mg per hari. Dan dia bekerja dengan ya targetnya adalah sel kanker. Kemudian dia bisa memblok 40 kinase, termasuk di dalamnya anti-angiogenik ya. Jadi supaya tidak bisa bertumbuh pembuluh darah tambahan oleh karena munculnya tumor ya. Kemudian ada platelet derived growth factor dan angka median dari sorafenib adalah 4-5 bulan pada trial fase 3. Belakangan dibandingkan ya lenvatinib, yaitu inhibitor VEGFR dan reseptor faktor pertumbuhan reseptor dari faktor pertumbuhan fibroblast ya, FGFR, PDGFR, RET dan c-KIT. Dengan sorafenib tidak menunjukkan prioritas ya dalam hal angka bertahan hidup. Nah, ini adalah percobaan pengobatan ya untuk terapi molekuler pada HCC advance dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini adalah gambaran yang masih diteliti ya untuk target terapi pada HCC. Ini semua paling banyak berhubungan dengan genetik, dan dia masing-masing genetik akan mengubah sel inang yang dia serang. Baik, dengan demikian inilah pelajaran tentang tumor-tumor di liver ya. Silakan membaca buku lebih lagi dan juga boleh mendengarkan rekaman ini secara berulang sampai kita bisa mengerti. Terima kasih untuk perhatiannya, selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.